Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fidela Veronica dengan NIM 1003 1181924084 Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang kinetika pencemar dalam lingkungan dalam mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Elvi Sunarsi SKM MKes. Selamat menyaksikan. Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Berdasarkan lokasi yang tercemar, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya unsur-unsur berbahaya ke atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan pada manusia. Pencemaran udara pada gas-gas tertentu dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun ciri-ciri air tercemar, air dapat dikatakan tercemar apabila air itu ada rasanya, berubah warna, dan berbau. Sumber pencemaran air, ada limbah industri, dapat berupa logam berat misalnya seperti kadmium, merkuri, timbal, seng, arsenat, krom, timah, benzen, serta karbon tetraklorida dapat mengganggu fungsi organ tubuh manusia. Lalu ada limbah rumah tangga yang berupa limbah organik dan anorganik. Limbah rumah tangga yang mencemari perairan dapat mengakibatkan penurunan oksigen terlarut, dan limbah yang berupa tinja akan menyebabkan timbulnya penyakit seperti disentri, cacingan, kolera, dan tifus. Lalu ada limbah pertanian. Pestisida dan pupuk dapat mengakibatkan kematian organisme air. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia atau buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Penyebabnya yaitu dari limbah domestik dapat merubah limbah padat dan limbah cair. Biasanya berasal dari daerah pemukiman penduduk, dari pasar dan tempat-tempat usaha. Limbah padat biasanya berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini biasanya tidak dapat diuraikan dengan mikroorganisme. Adanya limbah industri, bersifat padat seperti lumpur, bubur sisa hasil proses industri. Yang bersifat cair, yaitu air limbah bekas industri, pelapisan logam, air bekas laundry. Adanya limbah pertanian, yaitu sisa-sisa pupuk urea, pestisida, herbisida, dan DDT. Apakah kalian tahu dampak dari pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan terjadinya kepunahan spesies, sehingga keseimbangan lingkungan juga akan terganggu. Lalu orang yang mengkonsumsi makanan tercemar dapat mengalami keracunan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dan juga kesuburan tanah yang berkurang disebabkan karena penggunaan insektisida yang dapat mematikan fauna tanah. Berdasarkan zat pencemarnya, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia seperti zat radioaktif, unsur-unsur logam berat,
serta deterjen. Yang kedua ada pencemaran fisik. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat cair, padat, atau gas. Zat cair yang menyebabkan pencemaran misalnya seperti limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Adanya zat padat yang dapat menyebabkan pencemaran misalnya sampah. Dan zat gas yang menyebabkan pencemaran misalnya asap dari pabrik. Yang ketiga ada pencemaran biologi. Pencemaran biologi adalah pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Contohnya seperti bakteri Escherichia coli dan berbagai cacing parasit. Sekian video pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.